Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita. Hadirin Allah, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dalam kondisi saat ini memaksakan tentunya bukan hanya sehat secara lahiriah, tetapi sehat juga batinnya. Bukan hanya sekedar sehat, tetapi sehat yang mengantarkan kepada keafiatan. Afiat artinya kesehatan yang dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya sehat? Tetapi sehat justru dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini atau pagi-pagi sebelumnya kita masih membahas tentang Kitabul Mardi. Kitab tentang sakit, ya. Karena manusia kita tidak selamanya sehat. Suatu saat kita diuji dengan sakit. Hadis sebelumnya, bagi orang-orang yang waktu sehatnya dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat diuji dengan sakit, di saat Allah menyakitkan atau memberikan ujian sakit kepada orang yang tersebut, maka tetap mereka atau dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukurlah di saat kesehatan, waktu sehat dimanfaatkan dalam ketaatan. Di mana sakit, Allah akan mencatat kebaikan sebagaimana waktu sehatnya, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini juga merupakan bukti kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah dari rumah masing-masing akan mengangkat derajat, akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan, ya. Hadirin wa iman rahimakumullah, saat ini kita masuk ke kitab tibbi, ya. Kitab tentang berobat, tentang pengobatan, Bang. Ngopi tak? Udah Saya enggak ngopi. Enggak. Udah seminggu nih, Pak. Oh. Udah seminggu. Kalau saya sih bisa sakit memang. Sampai seminggu enggak ngopi. Kemarin tentang Kitabul Mardi, kitab tentang sakit, ya. Sekarang Kitabul Tibbi, artinya tentang pengobatan, maknanya berobat, ya. Ya sakit harus berobat, ya. Tidak pasrah saja, gitu kan, ya. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, di dalam Kitabul Tibbi ini, dalam kitab berobat atau pengobatan ini, di dalam Al-Qur'anul Karim, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di saat dakwah kepada
orang tuanya, kepada umatnya atau rakyatnya, ya. Raja Namrud saat itu di saat berargumen, apakah patung-patung kalian yang disembah itu bisa memberi makan, bisa memadorotkan, bisa memberikan manfaat, kan ya? Di sini dalam kutipan, dalam beberapa ayat kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita yang senantiasa membaca ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, walladzi yumituni summa yuhyin." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Walladzi, dan dialah, huwa Allah lah, yut'imuni wa yasqin, yang memberi makan dan yang memberi minum. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, di sini rahimakumullah, kita pada hakikatnya berobat kepada dokter, berobat dengan cara minum obat atau menjaga makan, itu pada hakikatnya Allah yang menyembuhkan, kan ya? Kalau kemarin dibahas keyakinan, sugesti yang sangat kuat sekali. Sekali lagi kita tinggal di Aqsa, ya, di Alta ini, udara yang bersih pagi-pagi hari ini merupakan juga obat, dan ya, obat udara segar, gitu kan ya. Ini juga untuk bagus untuk pernapasan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa idza maritu fa huwa yashfin," apabila aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni wa huwa summa yuhyin, dan dia yang mematikanku, summa yuhyin, juga kemudian menghidupkan. Jadi artinya di saat kita meninggal nanti dihidupkan kembali. Harus yakin. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi justru menghadapi kehidupan yang lebih abadi, ya, lebih abadi, ya. Nah, itu ya, dikutip di sini ada kata-kata wa idza maritu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit Allah yang menyembuhkannya. Tetapi waktu itu rahimakumullah, tentunya tadi kita harus tetap berusaha, ya. Berusaha di samping menjaga memakan makanan yang halal, yang baik, yang tidak berdampak bagi diri, itu salah satu menjaga dan berobat, gitu kan. Kita dianjurkan untuk berobat, ya. Nah, bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab tibi ini tentang anjuran untuk berobat ini, pengobatan ini? Pertama ada babul likulli da'in dawa'un wa istihbabut tadawu. Jadi bab likulli da'in dawa. Jadi setiap penyakit dawa'un, ada obatnya, Bang. Jadi setiap ada penyakit, Allah mendatangkan, Allah mengirimkan atau mendatangkan obatnya. Kalaupun belum ada, mungkin belum ketemu, gitu aja sih, gitu ya. Babul likulli da'in dawa wa istihbabut tadawu, dan anjuran untuk berobat. Wa istihbabut tadawu. Nah, hadisnya dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan." Ini ya, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Abi Hurairah meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an, ma anzalallahu da'an." Tidaklah Allah menurunkan da'an penyakit, illa kecuali anzalallahu shifaan. Anzala menurunkan lahu bagi penyakit itu shifaun, obat. Nah, bagi seorang muslim tentunya harus ikhtiar kan obatnya. Bahkan Al-Quran
ada dalam surat An-Nahl ya, sempat kita baca waktu makrab itu tentang madu ya, madu asli. Madu asli itu sebagai syifa obat ya. Nah itu. Jadi hal-hal itu harus yakin ya, harus yakin ya. Nah di sini ini menegaskan di mana Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan juga obatnya, gitu kan ya. Cuma kalau sekarang nah tuh misalnya aya penyakit ieu tapi nah teu cager-cager gitu kan ya. Nanti kalau kita cari Baiman ya, ada terkadang dengan dikir-dikir tertentu. Artinya dikir itu ingat kepada Allah ya. Dikir tertentu terkadang ada penyakit yang secara medis mustahil sembuh, tetapi justru sembuh. Nah ini berarti harus kuat pasif nih. Artinya mau muntah ke Allah gitu kan ya. Makanya kembali ke belakang, orang muslim itu jangan sampai frustasi, terus berusaha berikhtiar. Karena kan kalau sakit itu identik dengan kematian ya, padahal menurut karasa teh aduh sieun maut gitu. Padahal maut teh lain teu geuring lain teh mautnya. Maka loba anu keur sehat nu meninggal terjadinya musibah, longsor dan lain-lain itu kan tiba-tiba. Makanya seorang muslimat harus senantiasa siap gitu ya. Standby dalam hidup ini ya. Nah itu ya, ada hadis kata Rasulullah, ma'anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga baginya syifaan, obatnya ya. Nah, cuma nanti bahan diskusi juga nih, setelah selepas ayat hadis-hadis ini dibaca, kita ada diskusi juga ya. Banyak ilmu yang kita dapat dengan kehadiran ke masjid ini ya. Kita cuma sekitar 25 menit pandangnya. Kita baca hadis, 2 hadis, 3 hadisan ya. Kemudian hadis berikutnya, an Usamah bin Syarikin qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim tayr. Fasallamtu summa qa'adtu. Faja'al a'rabu min hahuna wa hahuna faqalu ya Rasulullah atanadau. Faqala tadau. Fa inna Allah ta'ala lam yadhu' da'an illa anzalallahu dawa'an ghairu da'in wahidin al-harum. Nah, di sini Usamah bin Syariq menceritakan dia ataitun nabiyya. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim tayru. Wa ashabuhu dan sahabat-sahabat Rasulullah ya, sahabat-sahabatnya ka'annama ala ru'usihim tayru. Jadi seolah-olah di kepalanya itu ada burung. Ini mah tamahan ya. Di saat Usamah datang teh aya sahabatnya seperti dina kepala teh burung. Jadi kedatangan dia teh teuy tengok-tengok aja gitu. Di sini katakan Adamu iltifat tahun. Jadi mereka tuh tidak menengok yamina wasimal. Jadi menengok ke kanan ke kiri gitu. Acuh gitu bang. Wasukutuhim, mereka diam gitu. Jadi acuh waktu kali gitu kan ya. Kemudian ceritakan di sini pas salam tuh maka aku salam semua pantu kemudian aku duduk. Faja'al a'rab min hahuna wa hahuna. Kemudian datang orang Arab. Di sini ceritakan Arab gunung, jadi Arab mungkin dari pinggiran gitu bang. Sebenarnya para sahabat pandangnya kalau datang orang-orang dari pinggiran datang kepada Rasul itu sangat diharapkan para sahabatnya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat sendiri mendapatkan ilmu dari pertanyaan itu. Jadi pertanyaan sanes ya, kodang sanes nguji gitu nya. Kadang-kadang betul-betul ingin tahu gitu. Aya kan pertanyaan yang nguji gitu ya. Orang pinggiran, orang Arab gunung lah serta al-Arab datang min hahuna dari sana dari sini datang kepada Rasulullah. Faqalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, anda tadau, apakah kami harus berobat?" Gitu kan ya. Faqala Rasul menjawab, "Tadau, berobatlah fa innallaha ta'ala lam yadhu' da'an illa anzalallahu dawa'an."
Maksudnya lam yadha, tidaklah Allah menyimpan atau misalnya menciptakan daan penyakit illa anzalallahu dawaan, kecuali Allah menurunkan penyakitnya atau menurunkan dawa obatnya. Ghairu da'in wahidin, cuma satu yang tidak ada obatnya, Bang. Al-haram, yaitu ketuaan, kolot, ya. Jadi semua penyakit Asep aya obatnya kecuali hiji, kata Rasulullah teh umur kolot gitu kan ya. Nah itu geus kolot masih gagah wae, hiji waktu mah hiji waktu mah rempo gitu ya. Teu aya obat. Ya seperti kendaraan lah. Kendaraan geus kolot-kolot teh mah pan mogok lah Bah. Ya kasindiran apa ya. Sama dengan saya juga Bah ada. Tapi bagaimana perawatan kan itu kan ya. Ada orang yang sehat, masa tuanya sehat, ternyata telusuri dia menjaga apa makanannya dan juga menjaga kebugarannya. Orang-orang di daerah di kampung rata-rata sehat-sehat Pak ya. Giginya masih belum rontok, badannya masih, padahal usianya sudah di atas 70, bahkan 80 masih bisa naik pasir gitu. Karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Ada anu di perkotaan lah, sebut perkotaan, kadang-kadang ribet faktor udara juga. Saya katakan faktor udara sangat berpengaruh ya. Ada udara yang segar sekali ya. Jadi kata Rasulullah, berobatlah karena setidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan dawa obatnya, penawarnya ya. Ghairu da'in wahidin, kecuali penyakit yang satu, al-haram. Al-haram itu ketuaan. Di dalam Al-Qur'an kan pernah dibaca ya San? Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuradu ila ardalil umur. Jadi aku menciptakan, Allah menciptakan kalian summa yatawaffakum, kemudian mematikan. Wa minkum may yuridu ila ardalil umur. Kemudian ada juga orang yang dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Ardalil umur maksudnya fikun teh apa? Disinilah ya ibatul rahimullah. Jadi itu. Jadi kan hidup itu kan lemah, konsepnya lahir ya. Lahir bayi betul-betul. Jadi betul-betul perlu dengan bantuan orang lain, Bang. Lahir bantuan seorang ibu, kasih sayang ibu ya. Dengan disusui, dirawat ya. Jadi perlu bantuan orang lain, bukan hanya bayi. Saat ini pun kita tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Makanya sombong ya, di saat ada orang sama perlu bantuan lain, sekali. Dari mulai lahir sampai meninggal pun kita perlu bantuan orang lain. Nah meninggal ayah ini sorangan nggak kuburan nggak ada. Maka hidup ketemu sombong. Justru harus banyak membantu. Khairun nas anfa'un nas. Jadi sebaik-baik manusia memberikan banyak kemanfaatan bagi yang lainnya, ya. Makanya di antara ini terus bina ukhuwah, saling bantu, saling tolong, kemudian saling tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan orang-orang yang rugi. Bukankah sering yang kemarin baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi setiap imam membaca ayat-ayat itu mengingatkan kepada kita. Kemarin bisa dibaca al-asr itu ya. Sesungguhnya manusia itu tanpa kecuali ada dalam kerugian, kecuali orang yang senantiasa kecuali orang yang beriman, dan beriman pun tidak cukup kecuali orang yang saling tawassaw bil haqq, saling mengajak, saling tawassaw bil haqq dalam kebenaran, juga ada dalam kesabaran. Kemudian hadirin wa rahimakumullah, Rasulullah juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatadawwu wa la tadawwu biharamin. Ya, di sini fatadawwu, berobatlah kalian, wala tatadawwu, dan janganlah kalian berobat biharamin, dengan yang
haram. Nukumaha dengan haram gitu ya. Misalnya dengan apa tuh? Pegel-pegel minum arak. Kamu dikasih. Oh, anak obat itu? Ya katanya sugesti kan. Sugesti ya. Tapi yang jelas di sini nanti ditegaskan lagi Pak ya, di sini. Di sini nanti innallaha di sini an Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha lam yaj'al shifa'akum bima harramun alaikum. Innallaha sungguhnya Allah lam yaj'al tidak menjadikan shifa'akum jadi obat bagi kalian fima harramun alaikum dari apa-apa yang diharamkan atas kalian. Jadi Allah pun tadi menurunkan obat, tapi Allah tidak menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Seperti itu. Nah, nanti ini bahan kajian Bang, gitu ya. Nah, tapi kan dengan ini, gitu kan ya. Tapi yang jelas perkataan Rasulullah SAW ini merupakan bimbingan wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin benarnya. Kalaupun belum sampai, sekali lagi tadi belum sampai, mungkin belum menemukan pasien. Ini virus ini belum ada obatnya, kumaha carana gitu kan ya. Kamari atau ayah postingan masih tapi disekat-sekat kawas Tamiya itu blok ya Allah ini kumaha maksudnya teh nah virus teh di halangan kayak teteh loncat dan teka pikir saya aduh kadang lagi postingan nah bener itu di mana tempatnya gitu kan ya. Yalah mudah-mudahan urang masa rehat lah. Komo etek yang harapan Ramadan ulah nepi ka ibadah urang teh nepi mundur. Artina hoream ka masjid teh. Padahal justru Ramadan teh ibadah anu wajib dilipat gandakeun, anu sunat pahalanya wajib. Urang teh justru Ramadan teh kudu atoh. Sementara ada hal-hal yang bisa mengganggu kehusuan dalam ibadah Ramadan. Dalam doa sebenarnya ada. Jadi anu hal-hal anu ieu mah di dramatisir teuing atuh gitu nya. Kita bersyukur juga ya rahimakumullah di negara lain mah pikeun ngalaksanakeun salat oge di uber-uber anu make jilbab diintimidasi di urang mah masih bebas ya. Bersyukur masih berangkat bisa sholat, masih bisa berjamaah di Batur tantangan. Bersyukur sekali ya. Nah, jadi watimanakumullah kembali lagi kepada hadis. Jadi sekali lagi pertama Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan sifaan obatnya juga pada. Kemudian di sini ada orang Arab datang kepada Rasulullah, Arab gunung ya, Arab pinggiran datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku berobat tidak? Harus berobat. Di sini juga tegaskan fa innallaha lam yadhu da'an illa anzalallahu dawa'an ghairu da'in wahidin al-haram. Jadi Rasulullah menegaskan setiap Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan juga dawaan penawarnya kecuali satu yaitu ketuaan. Taya obat apa? So ayeuna nunggu sekolah oles we kumaha kita tetep katingali beri dalam. Yang glowing wae sih bae mah. Yang glowing kurang. Artinya tetap makanan, olahraga, kesehatan, sesepedahan kayak asik. Ulah gendut teuing. Harus jaga stamina ya. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan fatadau wala tadau biharamin. Jangan jadi berobatlah tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram ya. Kemudian Rasul mengatakan juga innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harramun alaikum. Allah tidak menurunkan obat bagi kalian fima harramun alaikum yang sesuatu yang diharamkan bagi kalian. Nah, ini hadis-hadis yang kita baca ini. Jadi nanti kita sedikit sharing ya, diskusi yang jelas intinya apa yang dibaca ini. Suatu saat kita sedikit awal hadis sebelumnya sabar dan terus berobat ya. Harus yakin Allah Maha menyembuhkan. Ada sesuatu penyakit yang tidak bisa sembuh dengan secara medis,
tetapi dengan pendekatan pendekatan rohani, pendekatan secara agamis itu justru bisa sembuhkan. Karena di sini Allah yang menyembuhkan, wa idza maritu fahuwa yashfin. Di saat aku sakit, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, fahuwa yashfin, Allah lah yang menyembuhkan. Hadirin wa timarifullah, kita bersyukur dalam kondisi sehat, kita senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari hadis-hadis, mungkin ada dikir-dikir yang artinya dikir itu ingat ya. Dengan cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru badan itu termotivasi untuk sehat. Jadi dengan ketenangan bahnya, kadang-kadang sakitnya kan sakit fisiknya tidak pikiran lah teh Bang. Loba pikiran ya diberi itu cenah gitu bukannya. Maka bebas dan gitulah. Kalau buat hutang ini dia kumaha teh nya kumaha orang usaha jalannya. Di pikiran detik itu, tadi pikiran gitunya, terus di pikiran tengah pusing gitu kan ya. Tapi yang jelas segala sesuatu kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang bisa terselesaikan dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa timanullah, sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kesehatan, keafiatan pada kita, kepada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan juga warga Alta yang sama-sama kita cintai. Allahumma rabbana la tu'ahidna inna syi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal